Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Masih bersama saya Anwar di Tajud 5 Menit, dimana pada episode kali ini kita akan bersama-sama menonton sebuah video yang berjudul ringkasan dari buku 40 Days in Europe. Bukunya seperti ini. Ini merupakan buku cetakan tahun berapa ini ya? Cetakan tahun 2007 udah cukup lama. Buku ini juga saya dapat dari seorang teman di tempat kerja saya, mengisahkan tentang perjalanan seorang eh, seniman pecinta seni budaya Indonesia yang bernama Maulana M. Syuhada. Beliau ini merupakan seorang pecinta kesenian yang merupakan lulusan Teknik Industri ITB tahun 2001. Lalu dia di tahun 2022 mendirikan Angklung Orchester Hamburg yang merupakan sebuah grup angklung kampus, berarti setelah lulus dari ITB ya, dan melanjutkan pendidikan manajemen produksi. Wah, kebetulan manajemen produksi nih sama-sama saya ya, di Technische Universität Hamburg di Harburg. Lalu beliau juga merupakan salah satu konseptor untuk wayang kontemporer yang dipentaskan untuk pertama kalinya di Eropa tahun 2003, tepatnya di bulan November, pada Festival Gamelan di Berlin. Pengalaman terbesarnya di bidang seni dan budaya adalah ketika memimpin keluarga paduan angklung Seman 3, KPA Seman 3 Bandung atau KPA 3, yang merupakan muhibah budaya ke-6, melakukan muhibah budaya ke 6 negara Eropa, 6 negara Eropa. Jadi makanya di sini 40 Days in Europe. Jadi ke 6 negara di Eropa pada musim panas 2004 yang dikisahkannya dalam buku ini. Sejak tahun 2005 dia juga telah tinggal di Inggris untuk melanjutkan pendidikan doktor di bidang manajemen science di Lancaster University Management School. Wah, luar biasa nih beliau ya. Jadi memang buku ini mengisahkan tentang perjalanan beliau ketika melakukan konser selama 40 hari angklung ya di beberapa negara di Eropa. Jadi memang di sini sebutkan judul-judul bagiannya pun lebih tentang kota-kota yang beliau kunjungi bersama timnya. Jadi isinya di sini ada beberapa bab, mulai dari persiapan di Mei 2003, lalu beliau mulai berangkat di tahun 2004 ya. Jadi di Mei 2003 sampai Juli 2004 beliau melakukan persiapan. Isinya pun di sini banyak sekali email-email beliau bagaimana akhirnya perjalanan ini bisa terwujud selama 40 hari di Eropa. Jadi seperti apa perjalanannya, kita coba tonton saja perjalanan buku ini. Di bagian pertama, di bagian depan di sini ada sampai berapa lembar nih? 1, 2 lembar, 5 halaman mengisahkan tentang beberapa ini ya, beberapa pesan dari tokoh-tokoh seperti Sudaryomo Harto Sudarmo, Konsul Jenderal RI di sini, lalu Abdurrahman Mataliti, Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Eropa, dan R. Nuryana, beliau ada Gubernur Jawa Barat dari tahun 93 sampai 2003. Lalu ada Dr. Insinyur Budi Darmasidi MSA atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin periode 99 sampai tahun 2003. Ini perjalanan tahun 2003 sampai 2004. Ya, perjalanannya itu sendiri tahun 2004 ya, ketika saya mungkin SMA kelas berapa tuh? Kelas 1 mungkin ya. Lalu di sini pun ucapan terima kasih di halaman pertama ada ESA, Expand the Sound of Angklung. Idenya pun sudah muncul, beliau bilang akhirnya ini ditulis di tahun 2007, Agustus 2007, ditulis di UK, di Lancaster. Di sini ada emailnya juga kalau misalnya teman-teman ingin menyapa, mengirim surat ke mmsyuhada@web.de. Kata pengantarnya pun luar biasa dari Dr. R.M. Marty M. Natalegawa. Beliau ada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia. Baik, luar biasa. Kita langsung saja membahas. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, mahasiswa Good and Billing. Apa itu Good and Billing? Nanti dibahas. Good and Billing ini adalah beasiswa. Yang kedua, bagian kedua, perburuan kota-kota kandidat, mengisahkan perjalanan dari Januari sampai
Juli 2004 untuk perburuan kota-kota kandidat ESA itu, atau tadi apa, expand the zone of angklung ya, expand the zone of angklung, perluasan suara angklung. Wah, luar biasa nih. Lalu di bagian ketiga barulah perjalanan ke beberapa kota, dibahas selama 40 hari, mulai dari lepas landas, lalu ke kota Frankfurt, ke kota Bremen, ke Berlin di Jerman juga, Brussels, Paris, Prancis, Aberdeen, Brussels, Praha, Cerveni, Kostelec, Zakopane, München, Frankfurt, itu juga dua kota terakhir pun di negara Jerman ya. Lalu epilog dan tribut USA 2004 Heroes. Di bagian terakhir itu, bagian tribut itu isinya adalah ada beberapa foto, lalu ini adalah ini apa, tokoh-tokoh 35 orang yang berangkat bersama penulis ke kota di Eropa tersebut. Wah, pengen sekali ya kita ke Eropa mengunjungi kota-kota di sana. Baik, kita langsung aja ke bagian pertama yang dimulai di bulan Mei 2003 sampai Desember 2003. Mengisahkan tentang perjalanan beasiswa GNB. Kita baca aja kata-kata pertama di buku ini. Seperti biasa, pagi itu saya tidak sarapan lagi. Bukannya tidak sempat, tapi memang tidak ada yang bisa dimakan. Sejak mendarat di Hamburg 1,5 tahun yang lalu, pengetatan budget memang menjadi prioritas utama karena saya membiayai sendiri semua kebutuhan hidup yang diperoleh dari kerja sampingan yang super pas-pasan. Mulai dari jaga karcis, jaga penitipan jaket, bersih-bersih party, les privat anak SMA, packing baju-baju untuk toko-toko pakaian, bongkar pasang radio, kerja gambar mesin, programming, sampai kerja kuli bongkar kontainer. Semua pernah saya jalani. Wih, luar biasa ya. Ternyata kehidupan di Eropa itu kadang kita nih yang tinggal di Indonesia berasa enak gitu ya. Kebayang di Eropa itu mudah sekali hidupnya, gajinya gede gitu. Karyawan pabriknya pun berdasarkan kabar yang saya dengar, kalau di sini kan mungkin UMR-nya 4-5 juta, di sana bisa sampai di atas, bahkan yang saya dengar bahkan 20-30 juta gitu. Betul apa enggak ya? Silakan tulis di kolom komentar kalau misalnya menurut saya itu pendapat saya atau kabar yang saya dengar itu kurang tepat. Tapi itu saja operator kata saya. Lalu bagaimana level engineer di sana? Tapi katanya biaya hidup di sana memang lebih mahal juga ya. Alhamdulillah dengan penghasilannya pas-pasan itu saya masih bisa bertahan di negerinya Der Kaiser Franz Beckerbauer ini. Kaiser Franz Beckerbauer berarti di kota mana nih? Jerman kah? Karena beliau tadi dikisahkan di depan pun dia melanjutkan di Hamburg. Berarti di Hamburg ya. Biasanya untuk sarapan ada biskuit murah bermerek Good und Billig ya, itulah kenapa mereknya GNB atau beasiswa Good and Billig. Jadi Good and Billig ini adalah nama sebuah biskuit yang artinya bagus dan murah. Dan memang itu biskuit paling murah seantero Jerman. Oh, di Jerman ya, negara Jerman. Bukan hanya biskuit saja, tapi hampir semua barang di rumah, mulai dari bahan dapur seperti gula, garam, susu, telur, minyak goreng, sampai perabotan rumah, semua bermerek Good and Billig. Baik, itu dia di halaman pertama. Lalu sebagai makanan standar mahasiswa, mocha doner ia juga menjadi standar untuk ukuran mahal murahnya suatu barang. Nah, di sini doner ini adalah sejenis burger ala Turki, makanan standar mahasiswa kalau kami sedang malas memasak, dan memang harganya tidak terlalu mahal, sekitar 2 euro, sekitar 30.000. Tapi besarnya minta ampun. Bahkan di Berlin ada yang namanya doner pentung. Karena ukurannya memang sebesar pentungan siskamling. Waduh. Saya agak ngacak ya bacanya. Sebagaimana kurikulum program master di Jerman pada umumnya, tahun kedua adalah waktu untuk magang di perusahaan. Sudah 6 bulan saya magang di Monsblanc, sebuah perusahaan yang memiliki spesialisasi memproduksi pulpen mahal. Pulpen yang sangat mahal harganya dan bisa mencapai lebih dari 100.000 euro. Berarti sekitar lebih dari 1 miliar jika dirupiahkan. 100.000 itu kalau 1 euronya 16.000 saja, berarti 16.000 tambah nolnya 5, 16.000 berarti ya berbiasa 1,6 miliar ya. Karena letak tempat kerja yang cukup jauh, saya harus berangkat cukup pagi. Biasanya saya keluar rumah pukul 6.52 pagi, mengayuh sepeda 5 menit sampai halte
S-Bahn itu atau kereta bawah tanah atau kereta komuter yang dioperasikan untuk menghubungkan pusat bisnis dengan daerah pinggiran kota seperti RER di Paris, Kirkenes di Spanyol, atau Estok di Copenhagen. Dan naik kereta cepat tepat pukul 6.59. Jadi dari rumah pukul 6.52, baru naik kereta jam 6.59. Deket ya. Saya biasanya sampai di kantor pukul 7.53. 2 jam perjalanan. Ya 1 jam kurang lebih. Saya tidak mengada-ngada, tapi di Jerman semua dihitung dalam hitungan menit dan semuanya sangat presisi. Begitu pula dengan appointment. Ketika kita membuat janji dengan orang Jerman, kita harus presisi sampai hitungan menit. Contoh, ketemu di depan Rathaus atau balai kota pukul 14.23. Umumnya orang Indonesia, unit hitungan terkecilnya adalah per setengah jam. Itu pun biasanya masih diikuti deviasi hingga 1 jam. Itu pun undangan rapat pukul 9.30, bisa diartikan bahwa rapat akan dimulai paling cepat pukul 10.30. Jika ada teguran, sangatlah mudah untuk mencari kambing hitam. Macet. Ya, kalau pendapat saya nggak terlalu setuju lah ya, karena saya juga bekerja di perusahaan Jerman, jadi ya biasanya tepat waktu saja gitu ya. Kembali merujuk kepada kebijakan pengetahuan budget, saya pun harus puas mengikuti kursus di Hamburg Utara yang memakan waktu 1,5 jam perjalanan dengan S-Bahn. Biaya kereta tidak menjadi masalah karena sebagai mahasiswa saya memiliki semester tiket atau tiket yang berlaku untuk seluruh jenis transportasi di kota Hamburg, mulai dari bus, S-Bahn, U-Bahn. U-Bahn itu kereta bawah tanah atau biasa disebut underground atau tube di London, metro di Paris atau subway di Amerika Serikat, hingga kapal feri, dan berlaku untuk 1 semester. Oh, ada ya tiket seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 6.30, saya pun mulai merapikan meja kerja dan bersiap-siap untuk pergi ke tempat kursus. Bus di depan kantor datang tepat pukul 6.42 malam. Hanya diperlukan waktu 6 menit untuk mencapai halte bus. Perjalanan ke tempat kursus makan waktu 39 menit. Kursus bahasa dimulai pukul 7.30 malam. Baru saja saya mematikan komputer, tiba-tiba HP berdering, sebuah SMS pun masuk. Tolong tanya Pak Winanto apa dia bisa mengusahakan harga tiket pesawat Garuda murah Jakarta Frankfurt PP untuk Agustus. Wah, mereka pasti akan datang ke Eropa lagi katanya. Tapi kok bukan bulan Agustus, mepet banget. Sedangkan itu bulan Mei. Wah, mepet ya. Kadang kita beli tiket aja sampai dua minggu lagi gitu baru beli tiket. Ya, kalau ini Mei lalu Agustus, tapi ini tahun 2001 ya, beda sama sekarang yang mungkin beli tiket pun dulu saya ingat banget tahun 2012 pun beli tiket itu sampai harus nyari-nyari tiket murah gitu. Terus tiket online seperti Traveloka ataupun seperti tiket.com itu belum dikenal dengan umum ya. Itu bahkan tahun 2010 waktu itu. Oke, itu masih di perjalanan pertama. Pak Rahmat merupakan sosok alumnus teladan yang banyak membantu alma maternya. Sampai saat ini saya belum bisa menemukan sosok alumni yang berjuang tanpa pamrih untuk alma maternya sekeras dan segigih beliau. Sesuai dengan namanya, beliau adalah Rahmat untuk sekolah kami. SMA 3 sangat beruntung memiliki alumnus seperti beliau. Jadi SMA 3 ini merupakan SMA-nya ya. KPA 3 itu Keluarga Paduan Akung SMA 3 Bandung. Baik. Hebat ya SMA Negeri 3 di Bandung bisa ke Eropa begini. Bahkan saya pun dengar beberapa sekolah internasional di Jakarta sekarang memang sering melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa luar negeri gitu, ke beberapa negara seperti ke Australia ataupun ke Inggris gitu, ke Turki. Sebuah fasilitas yang belum sempat saya rasakan ketika saya SMA. Saya biasanya mengikuti perlombaan pun mungkin hanya di beberapa sekolah di sekeliling kota di tempat saya tinggal ya. Saya sekolah di Sukabumi, jadi ya perlombaan yang saya ikutin pun saya pernah beberapa kali juara ya di di Sukabumi. Saya pernah mungkin pertandingan yang paling jauh yang pernah saya ikuti itu di Kota Bandung. Itu adalah sebuah fasilitas yang sangat enak sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi di bagian pertama itu bagaimana beasiswa Good in Bilik. Lalu ada email juga di sini. Lalu Outlook dibuka, ada 2 email di sana. Dari Maulana, beliau penulis mengirim
subjeknya tiket Garuda. Rey, ini teh buat apa? Sok atuh jelaskan sejelas-jelasnya. Insya Allah paling lambat Jumat ini saya akan kontak Pak Winanto. Lalu dibalas oleh Ray, gini, sebenarnya kita mendapat tawaran main di Saint Petersburg buat Agustus nanti dalam rangka ulang tahun kota Saint Petersburg. Berikutnya sih jelas kendalanya tiket pesawat, soalnya kayaknya kalau udah sampai Eropa mereka bisa diminta buat menyediakan transport. Cuman kalau dari Indonesia mereka nggak mau. Berikutnya lagi jelaskan kalau aja Pak Minanto bisa memaksa Garuda untuk kasih tiket buat kita ke Frankfurt, kan problem jadi lebih gampang. Itu ya email yang dibaca. Selanjutnya kita ESA Jilid 2. Jadi memang sebelumnya beliau itu pernah melakukan ESA ya dulu sebelumnya di sini, tapi mungkin nggak ditulis oleh penulis bagaimana ESA itu berangkat di tahun berapa sebelumnya. Baik, kita akan mungkin di tahun 2002 berarti mungkin ya, tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut aja di SA Jilid 2. Di bagian yang kedua ini diceritakan bahwa seperti telah diduga sebelumnya, mimpi bermain di kota Saint Petersburg harus kami lupakan. Pak Winanto tidak bisa membantu mengusahakan tiket Garuda karena ternyata Garuda sudah menutup penerbangannya ke Frankfurt sejak November tahun lalu. Memang ada tiket Garuda berpesawatkan Malaysia Airlines, namun untuk mendapatkan tiket gratis atau potongan harga sangat sulit. Pak Winanto atau biasa dipanggil Pak Win adalah Kepala Bidang Pendidikan Sosial dan Kebudayaan KJRI Frankfurt. Beliau hadir sewaktu kami melakukan konser ESA di Heidelberg tahun lalu, berarti tahun 2002 ya. Beliau menulis email di sini ke Pak Winanto Adi. Di sisi temannya, Pak Rey. Assalamualaikum, yang terhormat Pak Winanto. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. 1. Tenerife 2004, 11 sampai 16 Juli 2004. Berkat rekomendasi dari panitia di Prancis yang sangat respect terhadap penampilan KPA 3 di Festival Ganat tahun 2002, tim KPA 3 mendapat invitation letter untuk mengikuti festival di Tenerife yang diselenggarakan oleh International Society for Music and Education atau ISME mengingat persiapan yang cukup lama. Kami berusaha untuk merencanakan suatu program pementasan yang komprehensif di beberapa negara Eropa termasuk Jerman sebagai basisnya. Sebagai gambaran kegiatan KPA kurang lebih 1 festival Tenerife, 2 konser di Belgia, Belanda atau Prancis atau kandidat lainnya yang memungkinkan, dan yang ketiga acara terintegrasi di Jerman. Khusus untuk Jerman, kami mengusulkan untuk mengadakan suatu acara yang terpadu antara konser, workshop atau seminar dan acara interkultural lainnya disesuaikan dengan orientasi dari KBRI atau KJRI di Jerman. Bahkan acara bisnis pun bisa seperti temu bisnis yang diusulkan oleh Pak Dubes. Lalu kedua ada Angklung Network atau Forum Angklung se-Jerman atau Eropa. Selain itu kami juga bercita-cita untuk membuat network sejenis paguyuban atau bentuk lainnya yang bisa mengakomodasi kelompok-kelompok angklung di Jerman untuk bisa saling membantu dan bertukar informasi demi kemajuan angklung khususnya di Jerman dan lebih luasnya di Eropa. Ternyata ada banyak sekali ya komunitas angklung di negara Eropa sana. Yang ketiga, pilot project. Saat ini kami sedang berusaha untuk men-setup grup angklung ini di sekolah Jerman, high school, untuk dapat dijadikan ekstrakurikuler bagi anak-anak yang tertarik. Sekolah ini akan dijadikan proyek rintisan untuk pengembangan angklung di Eropa. Establishment grup angklung di sekolah ini mudah-mudahan dapat terrealisasi di akhir tahun ini. Dan memang sudah ada calon kuat sekolah yang akan menjadi pilot project. Wah, ini memang proyek yang sangat besar ya. Itu di ESA Jilid 2. Dan Get Together, bagian yang ketiga masih bulan Mei 2003. Pagi itu, kampus terlihat sangat sibuk. Gerombolan mahasiswa dari berbagai negara terlihat hilir mudik mengangkut meja dan perlengkapan tenda. Hari ini memang hari yang cukup istimewa. Pihak universitas akan menyelenggarakan Get Together, sebuah acara multikultural tahunan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa internasional untuk memperkenalkan kebudayaannya lewat stand makanan dan pentas seni. Di TUHH. Saya ingat teman saya yang dulu magang ya dari Jerman. Apa dulu kampusnya? Ada 2 orang mahasiswa dari Jerman, beda kampus, keduanya kuliah di Jerman tapi orang Indonesia. Mungkin salah satunya ini TUHH, Technische Universität Hamburg. Universitas tempat kami studi ada sekitar 1.000 mahasiswa asing yang datang dari berbagai negara. 1.000 orang ya. Luar biasa memang di Jerman sana. Ini menempatkan TUHH sebagai universitas yang memiliki rasio mahasiswa asing terbanyak di Jerman, dengan jumlah mahasiswa asingnya sebanyak 20% dari total seluruh mahasiswa.
Siang itu kami mainkan 3 lagu, We Are The Champion, Jali-Jali, dan Poco-Poco. Seperti biasa Agus bertindak sebagai konduktor, saya bermain kendang bersama seorang mahasiswa asal Meksiko, Salvador, yang sebetulnya adalah penabuh drum di sebuah grup musik. Tapi nyambung ya jadi pemain kendang. Seorang penabuh drum lainnya, Him, mahasiswa Thailand, harus puas memetik bass karena tidak ada satupun dari anggota grup yang bisa bermain bass. Tidak disangka ternyata alam pun mendukung. Beberapa menit menjelang penampilan kami, hujan mendadak berhenti. Orang-orang mulai kembali mengurumuni panggung, sampai akhirnya ikut berdendang menari poco-poco bersama. Luar biasa. Pengalamannya sangat mengagumkan. Juni 2003, kita melaju 1 bulan berikutnya, Mark Toberdorf. Apa ini Mark Toberdorf? Ada beberapa istilah yang saya sendiri belum kenal ya, jadi kita coba baca saja. Saya masih saja menaruh harapan yang begitu besar kepada Pak Win. Tidak puas dengan email dan telepon, saya pun berusaha menemuinya langsung. Kebetulan saya bersama 2 orang teman, Dian dan Prio, diundang untuk bermain rampak kendang di acara Malam Budaya Indonesia di kota Munich. Kejeniusan Dian dalam karawitan Sunda mengantarkan kami bertiga ke panggung Malam Budaya Indonesia, yang merupakan momentum terbentuknya grup Sabilulungan, sebuah grup musik amatir yang memiliki kompetensi di bidang musik Sunda dengan spesialisasi pada kecapi suling dan rampak kendang. Seperti biasa, akhirnya selesai pertunjukan, penulis bertemu dengan Pak Win. Wah, bagus permainan rampak kendangnya ya, seru Pak Win. Rampak kendang Pak, bukan gendang, kendang. Pokoknya itulah yang tadi dimainkan. Ya, itu kendang Pak, bukan gendang atau gendeng. Ya wis, terserah kamu. Mungkin Jawa sama Sunda beda ya. Gimana Pak, langsung ke Frankfurt sekarang? Waduh, ada perubahan nih Mas Maulana. Saya mendadak ditugaskan oleh Pak Konjen untuk menengok anak-anak PSM Unpar yang sedang mengikuti kompetensi di Mark Toberdorf besok. Jadi sebuah tempat berarti Mark Toberdorf itu ya. Jadi rencana nginep di rumah saya terpaksa dibatalkan. Malam ini saya tidak pulang ke Frankfurt karena kalau pulang dulu jadi muter jalannya. Saya menginap di sini dan besok pagi langsung berangkat ke Mark Toberdorf. Wah, nggak jadi ngobrol-ngobrol dong Pak. Gimana kalau besok aja nginepnya? Wah, nggak bisa Pak. Minggu pagi pukul 10 saya sudah harus di Hamburg karena harus berlatih angklung untuk pementasan Malam Betawi tanggal 21 Juni. Begitulah kisah pertemuannya. Ini masih panjang di sini. Lalu saya pun mengirim SMS kepada Ray, ada progres menarik, butuh chat. Gimana kalau besok siang pukul 2:30 waktu Jerman atau jam 7:30 di Indonesia? Lalu Ray menjawab pukul 8:30 saja. Seperti biasa Ray ngaret, lalu pukul 4:30 chatting baru dimulai. Sebenarnya konsep performan SA 2004 itu dibagi 4. Pertama itu Citra Indonesia. Kalian, dua pihak sudah bisa merencanakan kolaborasi ya. Yang kedua itu judulnya Persada Indonesia. Dan Ray sudah bisa mempertimbangkan core kompetensinya PSM Unpar. Wah, di sini banyak SMS-nya pun panjang. Jadi di sini udah mulai terlihat bunga-bunganya udah mulai terlihat. Akhirnya bulan berikutnya di bulan Juli 2003, Margi Budoyo. Selasa merupakan hari favorit saya. Setiap hari Selasa saya selalu meninggalkan kantor lebih awal untuk pergi ke kelas bola di Rotenbaum, sebuah kompleks olahraga di pusat kota Hamburg. Tempat tenis Hamburg Master yang menghadirkan petenis-petenis papan atas dunia sekelas Roger Federer atau Rafael Nadal biasa diselenggarakan di sore hari dan bermain gamelan di Kajari Konsulat malam harinya. Setahun yang lalu ketika kali pertama saya datang ke kelas bola, saya masuk saat memasuki kamar ganti dan mendapati semua orang tanpa busana. Keterkejutan saya mencapai puncaknya pada turnamen musim panas yang lalu ketika semua teman satu tim saya, yang juga teman-teman kuliah di kampus, dengan santainya membahas pertandingan yang baru kami lakukan di kamar ganti tanpa selai benang pun melekat di badan. Udah biasa di sana ya, nggak pakai baju. Padahal level kampus gitu. Semuanya memang membawa handuk untuk mandi, tapi handuk itu hanya mereka gantungkan di leher. Hanya saya dan Sam, seorang anak Thailand yang bercelana kala itu. Budayanya beda ternyata ya. Saya pun sekarang mengerti mengapa Sam selalu terburu-buru pulang sehabis pertandingan dan enggan mendiskusikan tentang hasil pertandingan. Seperti itu kelas bolanya. Waktu itu saya sudah mengenal Pak Maharsi. Kami sering bertemu di acara-acara kebudayaan. Akhirnya mereka bertemu ya. Dengan Pak Maharsi. Alhamdulillah baik, ini Pak Maharsi ya. Iya betul, ada apa kok tumben telepon saya? Begini
Maulana Margi Budoyo mendapat undangan untuk tampil membawakan wayang kulit di kebun binatang Hagenbeck. Tapi sayang pemain kendangnya Gita tidak bisa ikut karena akan keluar kota. Nah, bagaimana kalau Maulana saja yang main kendangnya? Wah, saya nggak bisa main kendang, Pak. Loh, kemarin kan si itu main kendang waktu pentas angklung, pentas kemarin. Tapi itu kendang Sunda, Pak. Kalau kendang Jawa saya tidak bisa. Apalagi ini untuk wayang kulit. Nanti saya ajari, dasarnya sih sama saja. Situ pasti bisa. Kalau Bapak pikir saya bakal bisa, saya sih oke-oke saja. Pentasnya ini untuk bulan apa, Pak? Untuk Sabtu depan. Hah? Katanya. Hanya ada waktu kurang dari seminggu sepertinya ya. Festival Deganat. Ada liburan musim panas. Kali ini saya berencana menjadi volunteer di sebuah festival rakyat di kota Ganat. Jadi ini tentang beberapa acara-acara kebudayaan yang beliau ikuti di bulan Juli ya. Lalu Agustus hingga November 2003 semakin mendekati akhir tahun, pemusik full time. Bulan September hingga Oktober ada bulan-bulan yang cukup padat. Bukan hanya karena saya menjadi buronan profesor untuk laporan penelitian yang belum rampung, tapi bulan itu memang syarat dengan undangan tampil di berbagai acara kebudayaan. Wah, luar biasa ternyata berkarir di kesenian di luar negeri ini luar biasa ya peluangnya. Agustus Rampak Kendang, peringatan 17 Agustus KJRI. 12 September Angklung. 14 September Kecapi Suling, kolaborasi dengan pembacaan puisi Matilde Literatur Cafe. 25 September Wayang Kulit. 25 September juga Rampak Kendang dan Kecapi Suling Asia Night Gymnasium Heidelberg. 27 September Rampak Kendang plus Kecapi Suling di Indonesia Haben Frankfurt. 12 Oktober Angklung International Gardening Exhibition. 17 Oktober Angklung, 20 Oktober Angklung juga di Semestererhof Nung TUHH. 22 November Kecapi Suling di Kulinarische Nacht Indonesian di Moosburg Tower. 28 November Gamelan kejuaraan pencaksilat se-Eropa di Hamburg, dan 29 November Wayang Kontemporer Gamelan Fest 2003 di Berlin. Wah, luar biasa nih festival-festival kesenian begini. Memang ada budgetnya ya. Jadi saya jadi ingat waktu jadi dulu Mojang Jajaka jadi penampilan kesenian begini. Wah, dulu nggak kebayang ya bahwa akan ada jenjang karir seperti ini, bahkan sampai tampil di luar negeri. Padahal beliau ini S2-nya tadi manajemen produksi ya. Gambar teknik chatting pagi itu dengan Ray menghasilkan beberapa poin penting. Yang paling utama adalah keinginan KPA 3 untuk mengikuti folklore competition. Ikut serta dalam festival sudah pernah kita lakukan 2 tahun yang lalu. Andai saja kamu tidak terlalu melenceng dari waktu normal pengumpulan laporannya, maka Profesor Weltin akan memberi nilai 1,0. Ada beberapa email di sini. Hosduh, interesse. Ini bahasa ini ya. Bahasa Jerman. Agak susah bacanya. Wayang kontemporer. Selain disibukkan dengan pekerjaan gambar teknik dan urusan hiasi, waktu saya pada bulan ini juga tersita untuk wayang kontemporer. 29 November akan menjadi hari ketika wayang kontemporer akan dipentaskan untuk pertama kalinya di Eropa. Akhir tahun di Desember, perburuan di penghujung tahun. Invitation letter dari ISME, International Society for Music and Education, untuk berpartisipasi dalam festival Tenerife harus menjadi kenangan. Angan-angan bermain di pulau terbesar di Canary Island yang terletak di ujung barat laut benua Afrika atau sekitar 2000 km dari kota Barcelona itu pupus sudah karena kendala finansial. Festival di Dijon, Paris yang telah diburu untuk sejak potongan tahun lalu pun harus dicoret dari daftar kandidat karena pendaftarannya telah ditutup sejak 31 Oktober. Banyak sekali ya. Agrigento, berurusan dengan orang-orang Italia memang sering membuat frustasi. Berbeda dengan karakter Jerman yang serba disiplin, terencana dan terorganisasi dengan baik, orang Italia terkesan santai, informal, dan kurang terorganisasi. Komunikasi menjadi kendala utama berhubungan dengan orang Italia. Saya pikir hanya orang Prancis saja yang enggan berbahasa Inggris, ternyata orang Italia jauh lebih parah. Oke, saya kebayang ya kesulitan seperti apa. Aberdeen. Hasil pencarian teman-teman Bandung melahirkan satu kandidat baru, yaitu di Aberdeen International Youth Festival atau AIYF adalah salah satu event budaya terbesar di Skotlandia. Pertengahan Desember itu saya menghubungi Jenny Phillips, project manager AIYF tadi, menanyakan segala hal tentang festival sekaligus memastikan bahwa pendaftarannya belum ditutup. Jenny menginformasikan bahwa mereka masih menerima pendaftaran dan meminta saya untuk melengkapi aplikasi sekaligus mengirim semua dokumen yang disyaratkan. Tadi saya kotak Ariane, ternyata itu festival teh memang terkenal sekali. Saya baru menyebut kota festival di Polandia, dia langsung bilang Zakopane. Tapi kendalanya festival itu adalah mountain festival. Dia nggak tahu
apakah kita masuk ke kriteria itu atau tidak. Nah sekarang Ariana lagi ngubungin si Jen Roke buat nanya-nanya. Diskusi akhir tahun, tawaran menjadi spesial guest di Zakopane memberikan secerca harapan bagi kami si pemburu festival yang hampir pulang kandang tanpa hasil. Luar biasa ya festival di sana pun menjadi sebuah ketertarikan tertentu. Itu dia perjuangan di sepanjang bulan Mei sampai Desember 2003. Saya baca cepat saja, silakan baca bukunya, beli langsung atau untuk melihat ceritanya lebih lebih lengkap. Januari 2004, perburuan kota-kota kandidat. Kita sampai di bagian yang kedua. Kejutan tahun baru. Tahun baru kali ini sudah dimulai dengan suatu keberuntungan. Sudah 2 hari ini saya sakit gigi gara-gara tambalan gigi karya rumah sakit Raja Badak yang jebol. Sudah sejak kemarin saya ingin pergi ke dokter gigi, tapi di Jerman untuk bertemu dokter kita harus membuat appointment dulu. Tidak bisa langsung brasbus seperti di Raja Badak. Beda sama di Indonesia berarti ya dokter di sana. Akhirnya di sini ada email dari Jenny Phillips dan merasa tertarik hingga akhirnya ketika email terakhir dari Jane Rose mengirimkan undangan dari 19 Juli sampai 27 Agustus mengunjungi beberapa kota seperti Frankfurt, Bremen, Hamburg, Brussels, Paris, Aberdeen, Berlin, Zakopane, dan München. Teka-teki Berlin. Pagi buta itu saya dibangunkan oleh sebuah SMS yang masuk. Sudah pasti dari Bandung. Perbedaan waktu 6 jam antara Jerman dan Indonesia menyebabkan SMS yang dikirim malam hari di Bandung diterima dini hari di Jerman. PSM ITB juga mau ke Jerman tengah Juli ini. Tolong kedutaan Jerman cepat-cepat dipegang. Soalnya kabarnya mereka punya koneksi ke kedutaan. Daripada nanti kelewat lagi kayak sama Krida. Kan bete. Nuhun ya Ray. Dari Ray ternyata. Baik. Di bagian yang kedua, di bulan Februari 2004 mengamankan Hamburg. Sementara Berlin masih menjadi teka-teki besar, pendekatan intensif dilakukan ke Hamburg untuk mengamankan posisi. Wah, ternyata ada di sana pun persaingannya pun ketat ya. Corine, sahabat Francisco, Maret 2004. Selagi menunggu hasil dari Berlin dan Hamburg, penjagaan pun mulai dilakukan ke Paris. Ternyata harus mengunjungi setiap kota ya. Berhubung kami tidak memiliki kontak KBRI di Paris, maka kami menghubungi Corinne, mantan guide KPA 3 sewaktu festival Ganat 2 tahun yang lalu. Ada beberapa email dalam bahasa Inggris di sini. Tentang beberapa jadwal. Kuda hitam Zakopane, mulai mengunjungi Zakopane, mengatur rencana di sana tentang perizinan dan sebagainya. Sehise dan KPPSLN. April 2004, menghilang dari kampus. Sudah hampir sebulan saya mangkir dari kegiatan kampus karena harus memenuhi kewajiban menyekrup di pabrik elektronik. Wah, sempat jadi operator juga ya. Badai dari Aberdeen. Sudah 3 bulan setengah sejak kami menerima email dari Jenny menyatakan bahwa ia sangat terkesan dengan aplikasi KPA 3, tapi hingga saat ini belum ada respon lagi. Belum ada delay pada waktu sudah mendekat. Saya akan coba baca emailnya. Baru di bulan Mei. Ada konser di Jakarta karena sudah padat sekali ya. Oke. Lalu ada beberapa perubahan schedule dan beberapa confirm hingga di bulan Juni. 1 bulan sebelum keberangkatan ada kejutan dari Ceko. Dan membuka gerbang Paris. Hingga akhirnya ada di sini mengatur bagaimana transportasinya, tinggal di mana, lalu di kapan keberangkatan, semuanya diatur. Tinggal 1 bulan lagi dan perburuan bus murah di bulan Juli. Tinggal hitungan hari ya, lalu
mengurus visa seperti apa di sini. Hingga akhirnya petaka PTM. PTM batal membantu pendanaan. Ternyata pendanaannya tidak jadi. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan presidir. Lalu ada tragedi visa di sini. Wah, drama. Hingga akhirnya mereka pun bisa bertemu di Frankfurt. Kamis 22 Juli 2004, tepat pukul 3. Pesawat Gulf Air dengan nomor penerbangan GF487 membawa grup lepas landas meninggalkan Jakarta menuju Abu Dhabi. Kalau sekarang biasanya penerbangan kalau ke Turki itu lewat Doha ya, Qatar, tergantung pesawat, karena ini Gulf Air, berarti dari Abu Dhabi. Setelah transit selama 3 jam, perjalanan dilanjutkan ke Bahrain. Dari Bahrain, pesawat lepas landas menuju tujuan akhir Frankfurt. Jadi 2 kali transit. Kadang kita 1 kali transit di Qatar kalau naik Qatar Airline. Sementara grup berada di atas langit Timur Tengah. Malam itu saya berada di dalam kereta menuju Frankfurt. Jadi grup berangkat dari Jakarta, beliau berangkat dari tadi ke Frankfurt. Kota pertama Frankfurt. Wah, Gulf Air payah Kang, pakai AC, betulin AC segala. Pakai acara betulin AC. Di pesawat betulin AC. Untung di lainnya nggak lama. Betul AC punya bus Bandung Garut. Bus Bandung Garut nggak pakai AC. Iya, dibahas lagi ya gitu ya. Ada 25 orang pelajar SMA, kelompoknya terdiri dari 35 orang, 9 orang alumni, 25 orang pelajar dan seorang guru. Tidak ada satupun dari 25 pelajar itu yang saya kenal. Hanya satu yang saya ingat, bahwa di antara mereka ada keponakannya Pak Ganjar Kurnia, atas pendidikan dan budayaan KBRI Paris. Kamu ini yang namanya Antariksa, bukan Antariksa kan, tapi Antartika. Oh, Antartika. Berarti kamu ini yang keponakannya Pak Ganjar Kurnia ya? Iya betul, Pak Ganjar itu orangnya galak banget sih, kalau nanya kayak lagi nyidang skripsi aja. Maaf, Mang Ganjar emang gitu orangnya, suka galak. Ya udah kalau gitu saya balas dendamnya di sini aja. Oke. Akhirnya mereka berangkat ke Frankfurt. Bremen. Akhirnya ke kota tiba di Bremen pukul 4. Kalau kita lihat schedule-nya tadi di awal, bahwa mereka itu hari pertama itu akan tampil di kota mana tadi ya, yang sudah terkonfirmasi jadwalnya, di kota Bremen, tapi tibanya di Frankfurt. Jadi melanjutkan perjalanan ke Bremen. Nanti di sana 23 sampai 24 Juli, 1 hari. Walaupun perut sudah meronta-ronta karena sejak pagi belum makan, tapi anak-anak terlihat sangat sabar dan tertib mendengarkan ceramah dari Bu Tati. Ketika beliau mengakhiri ceramahnya, nafsu lapar pun tak terbendung. Anak-anak yang sudah kalah penahan lapar langsung menyantap makanan Indonesia yang disediakan ibu-ibu komunitas gereja di sana. Oke, itu konsep perdana. Keesokan harinya anak-anak sudah segar kembali, karena gladi resik untuk konser malam ini baru dilakukan sore hari. Kami tiba di Bremen sekitar pukul 2.30 siang, dan angka terkejutnya saya ketika mengetahui peti-peti itu belum juga sampai. Jadi angklungnya belum sampai di sana hingga pukul 18.30. Artinya peti itu baru nyampe jam 7. Padahal konser akan dimulai pada jam setengah 8. Jadi hanya 30 menit saja persiapan yang bisa dilakukan. Oh iya, satu lagi, ada pemasukan tambahan dari dana kotak sumbangan. Jadi mereka melakukan sumbangan di itu ya, 160 euro. Ya lumayan dapat tambah-tambah. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan menuju Berlin. Di Berlin jam 7.45 bus datang. Mungkin tidurnya pun jadi nggak dibahas ya, apakah di hotel atau seperti apa ya. Kalau perjalanan seperti ini memang penuh perjuangan ya. Waktu terus mengalir bagaikan air. Sudah pukul 3. Kami masih juga tertahan di kemacetan, hingga akhirnya mereka ada rapat sesepuh. Mereka berkumpul ya, ada hotel di sini kamar 205. Akhirnya menjelajahi kota Berlin ya, karena mereka baru sampai tanggal 25-nya
Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Brussels di tanggal 27 Juli pukul 10 kami tiba di KBRI Brussels. Mereka sampai dulu di KBRI Brussels. Lalu mereka konser berdurasi 2 jam, berakhir pukul 9 malam. Ke Plankendale. Ini sebelum ke Paris berarti ya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali saya dan Desi sudah bersiap-siap menuju Pak Sulaiman. Perang Bharatayuddha. Malam ini kekuatan sesepuh bertambah seorang karena sore tadi Halida yang keberangkatannya tertunda karena ujian telah berada di tengah-tengah kami. Halida adalah salah satu dari 3 personel yang ikut dalam ESA 1-2 tahun yang lalu. Jadi ada tambahan ya. Grand Place. Penampilan kami terakhir di Belgia ini bertempat di Grand Place atau Grootmarkt dalam bahasa Belanda. Itu masih di Brussels. Brussels itu berarti daerah Belgia. Ada lalu mengirim permohonan bantuan dana di Belgia. Hingga akhirnya di Paris di akhir bulan Juli sampai di awal Agustus. Di sini mereka bertemu dengan host family. Lalu di day 10 konser ruang tertutup, tepatnya tanggal 3 sampai 14 Agustus ya. Apple I'm in Love. Ini masih di Paris. Ya, saat itu emang lagi booming film tersebut di sekitar tahun 2007 ketika buku ini ditulis, bahkan tahun 2004 ya. Strait of Dover pas di Calais dan akhirnya sampai di Aberdeen. Lalu kembali lagi ke Brussels. Mereka tampil di Aberdeen bertemu dengan host family lalu menyanyikan Indonesia Raya di hari ke-14 dan jamuan makan malam super mewah di sana. Vinhorn itu Music of the World bagian selanjutnya hari BT nasional di hari ke-18. Karena lagi pada bete pesertanya di sini, saya kan moodnya lagi kurang baik. Lalu The Mitchell Hall di hari ke-19 bagiannya. Lalu ada The Norman ke-13. Hari ini merupakan hari terpenting bagi tim Norman. New York, New York ada lagu yang disampaikan Stephen Smile. Dan di 23 Utang Aberdeen, meninggalkan Aberdeen dan akhirnya ke Brussels. Itu di tanggal 15 Agustus setelah perjuangan tadi. Kembali ke Eropa daratan. Wah, harus tahu ya mana itu Eropa daratan, karena kan Eropa juga ada yang pulau-pulau begitu ya. Lalu Covernicus-Telek, Tari Saman di Basolamo, Malam yang Sempurna, Bandung Van Polen, penampilan di Zakopane. Negara daerah mana ya Zakopane? Apakah Jerman juga? Karena berikutnya ada di Munchen. Pening seremoni, parade, kompetisi, lonceng emas Zirkalo, yang akhirnya Ciupaga, ini apa, tarian Polandia, Miss Festival, hingga akhirnya kembali ke Bandung. Terakhir ini di Munchen, kota terakhir, konser terakhir. Itu perjalanan 40 hari dan mereka pun kembali ke Indonesia. Luar biasa. Kita baca epilognya saja sebelum akhir video ini. Nggak kerasa udah 45 menit. 1 bulan setelah pertemuan dengan Profesor Schustet pada pertengahan April 24 yang lalu, atau 2 bulan sebelum petualangan 40 hari dimulai, saya mendapat kabar dari International Office bahwa aplikasi beasiswa saya diterima dan saya berhak mendapatkan beasiswa untuk penyelesaian tesis yang dikenal dengan istilah Studentsbloemenhulp. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang merampungkan tugas akhirnya sebagai syarat kelulusan. Jumlahnya tidak banyak, hanya 400 euro per bulan untuk jangka waktu 6 bulan. Tapi untuk mahasiswa kere seperti saya, ini bagaikan menemukan oase di padang pasir. Saya cukup beruntung terpilih menerima beasiswa tersebut, karena setiap tahunnya hanya 5 hingga 10 mahasiswa saja yang menerima beasiswa ini. Wah, luar biasa yang mendapatkan beasiswa. Ya, ada bencana di penghujung tahun 2004 yang merenggut sekitar 300.000 jiwa, tsunami Aceh. Ini adalah salah satu bencana alam yang paling mematikan di dunia dan merupakan gempa bumi terdahsyat kedua sepanjang sejarah. Karena ya di luar negeri juga terkena dengan tsunami ini. Tidaklah heran jika gaung tsunami ini begitu mengglobal dan Indonesia sebagai negara yang menderita kerusakan terparah dan korban jiwa paling banyak menjadi sorotan utama dunia. Dengan penuh simpati, Stephen setuju untuk membawa masalah ini ke rapat Dewan Pengurus dan mengajukan surat resmi permohonan pembebasan utang untuk KPA.
Tsunami yang semula dikambing hitamkan sebagai penyebab gagalnya usaha pencarian dana, sekarang malah justru berpotensi menjadi penyelamat grup. Ya, itu dia Indus. Di akhir buku ini ada beberapa foto-foto ketika mereka melakukan perjalanan, berparade, tampil, lalu menerima penghargaan atau ciu paga, ternyata itu nama sebuah penghargaan. Dan akhirnya ada beberapa foto ketika mereka ditampilkan di media massa lokal. Wah, luar biasa. Itu dia perjalanan selama 40 hari. Kita coba baca selama kurang lebih 40 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ya, pelajaran yang bisa kita ambil, semuanya ada prosesnya. Jadi memang kalau sudah rezekinya pasti bisa terjadi, meskipun ada banyak sekali tantangan sepanjang perjalanan. Jadi buat kamu yang mencintai sesuatu dan passionate di sana, passion itu ya bahasa Latin artinya menderita. Jadi ketika ingin sesuatu ya siap menderita di sana. Cara mendapatnya kita harus grit, kita tabah, tabah ketika menghadapi penolakan, tabah ketika menghadapi kesulitan gitu. Selama kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan dan itu menurut kita itu benar, pasti akan ada jalan mencapainya. Jadi selamat berjuang, perjuangkan berbagai macam tujuannya, baik itu dalam hal kesenian, kebudayaan, ataupun dalam hal keagamaan, atau tentang hal prestasi, keilmuan, sebagainya. Apapun tujuan kita, tetap berpegang teguh kepada prinsip yang kita percayai kebenarannya. Dan ya, semoga sukses Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasi dari buku ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.